Batik tulis khas Tasikmalaya kini terancam punah karena tidak adanya generasi penerus perajin batik tulis. Apain ya? Tuh dia gede banget mau keluar. Iya, zaman sekarang gak fashionable banget pakai batik keluar. Iya, apaannya udah gak zaman pakai gituan. Main banget, main. Aneh gitu. Aneh. Kok ada ya orang yang masih mau pakai batik zaman sekarang? Iya. Iya, mana Di kafe gini lagi. Iya. Itu kayak buat keundangan ya sih. Iya bener. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari kosakata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Pada masa kerajaan Majapahit, motif batik semakin berkembang dan bervariasi seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Terkenalnya batik tersebut akhirnya para pembesar kerajaan Mataram, Majapahit, dan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Dalam pengembangannya, proses pengadaan batik menggunakan bahan pewarna dari tanaman dan lumpur. Batik tidak hanya digunakan untuk bahan pakaian, tapi juga digunakan untuk berbagai hal seperti tas, dasi, sepatu, dan sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi, batik printing mulai dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengumumkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap industri batik memiliki dampak positif dan negatif yang dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Positifnya yaitu peningkatan kualitas desain dan pewarnaan berbasis tradisi religius. Teknologi modern memungkinkan produksi motif batik yang mencerminkan nilai-nilai spiritual atau keagamaan dengan lebih presisi. Lalu penyebaran nilai spiritual melalui teknologi, yaitu media digital dapat digunakan untuk mempromosikan batik dengan tema-tema religius atau simbol spiritual tertentu yang menguatkan makna religius dalam seni budaya. Pengaruh negatifnya yaitu potensi hilangnya nilai-nilai spiritual. Penerapan teknologi otomatisasi dapat mengurangi sentuhan personal atau filosofi religius yang biasanya hadir dalam proses manual pembuatan batik. Lalu ada pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengaruh positifnya yang pertama, peningkatan kesejahteraan pekerja. Dengan teknologi, proses produksi batik menjadi lebih efisien sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru di bidang teknologi dan pemasaran. Selanjutnya, ada pelestarian budaya secara global, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan batik dikenal luas di dunia, mendorong penghargaan terhadap nilai kemanusiaan dan budaya Indonesia. Sementara negatifnya adalah ketimpangan akses teknologi. Tidak semua pengrajin batik tradisional memiliki akses ke teknologi, sehingga terjadi ketidakadilan dalam kompetisi di industri. Dan selanjutnya ada eksploitasi tenaga kerja. Ada risiko eksploitasi pekerja dengan upah rendah di industri batik massal. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dampak positifnya yaitu pemersatu identitas nasional. Ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung promosi batik sebagai simbol persatuan budaya Indonesia melalui berbagai platform digital seperti e-commerce atau media sosial dan kolaborasi lintas daerah. Teknologi memudahkan kolaborasi antara pengrajin batik dari berbagai daerah untuk menciptakan desain baru yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Sementara dampak negatifnya ada persaingan tidak sehat antar daerah. Jadi, teknologi produksi massal dapat menimbulkan konflik antar daerah karena persaingan harga dan kualitas. Selain itu, ada juga dominasi budaya tertentu.
Nah, dengan penggunaan teknologi, motif batik dari daerah yang lebih maju secara teknologi bisa lebih mendominasi pasar dan mengurangi keberagaman budaya. Untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada dampak positifnya. Yang pertama, ada pengambilan keputusan berbasis data. Nah, teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang membantu pengrajin batik mengambil keputusan strategis seperti tren pasar dan preferensi konsumen. Selain itu, ada juga peningkatan dialog antar komunitas. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah komunikasi antar komunitas batik untuk saling bertukar ide dan pengalaman. Untuk pengaruh negatifnya, ada kurangnya keterlibatan tradisional. Jadi, keputusan dalam industri seringkali didasarkan pada keuntungan ekonomi semata, sehingga nilai-nilai kearifan lokal tradisional bisa terabaikan. Dan minimnya representasi pengrajin tradisional, yaitu pengrajin kecil mungkin tidak memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan karena dominasi industri yang besar yang berbasis teknologi. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak positifnya yaitu distribusi hasil produksi yang lebih merata. Dengan teknologi, batik dapat dipasarkan lebih luas, termasuk ke wilayah terpencil sehingga keuntungan dapat dinikmati lebih banyak pihak. Selanjutnya, akses pelatihan berbasis teknologi. Teknologi memungkinkan pengrajin tradisional belajar melalui platform digital untuk meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, dampak negatifnya berupa ketimpangan ekonomi. Pemanfaatan iptek yang tidak merata dapat memperbesar kesenjangan antara pengrajin kecil dan dengan industri besar. Lalu ada hilangnya identitas lokal. Batik hasil produksi massal berbasis teknologi dapat mengurangi apresiasi terhadap batik tradisional yang memiliki nilai dan filosofi mendalam. Dengan pengelolaan yang bijak, iptek dapat memperkuat industri batik tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur Pancasila. Diperlukan sinergi antara tradisi dan teknologi agar pengaruh positif iptek lebih dominan. Sikap selektif warga negara terhadap iptek dalam industri batik adalah upaya untuk memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan keberlanjutan. Berikut adalah langkah-langkah dan prinsip sikap selektif tersebut. Yang pertama yaitu memprioritaskan pelestarian nilai budaya. Antaranya yaitu mengenali nilai tradisional. Warga negara perlu memahami filosofi, sejarah, dan nilai budaya di balik motif batik tradisional. Lalu ada juga mengutamakan kearifan lokal. Teknologi harus digunakan untuk mendukung dan mempromosikan batik tradisional, bukan untuk menggantikan bahasa seniat dengan produk massal yang kehilangan makna budaya. Contoh sikapnya yaitu mendukung batik yang menggunakan motif tradisional dan bahan alami meskipun diproduksi dengan teknologi, dan menolak untuk batik cetak massal yang mengklaim sebagai batik tulis atau batik cap. Yang kedua itu mengutamakan keadilan sosial, di antaranya mendukung pengrajin kecil. Warga negara sebaliknya memilih produk batik dari pengrajin lokal yang masih mengandalkan teknik tradisional meskipun dipadukan dengan teknologi sederhana. Belum mencegah monopoli, memilih untuk membeli batik dari berbagai daerah sehingga industri batik tidak hanya dikuasai oleh produsen besar. Contoh sikapnya yaitu membeli batik dari UMKM atau pengrajin lokal melalui platform online dan menghindari produk yang berasal dari pabrik besar yang tidak memberikan manfaat langsung kepada komunitas pengrajin. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk edukasi dan promosi. Sebenarnya belajar tentang batik. Bahkan kita bisa menggunakan teknologi untuk belajar lebih banyak tentang batik, teknologi motif dan sejarah batik. Lalu mempromosikan batik secara global. Teknologi seperti media sosial, e-commerce, dan aplikasi kreatif dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan batik kepada dunia digital sambil memastikan keaslian produk dan mendukung keberlanjutan tradisi. Contoh sikapnya itu menggunakan media sosial untuk membagikan pengetahuan tentang batik kepada generasi muda dan membeli batik asli melalui platform digital sambil memastikan keaslian produk dan mendukung keberlanjutan tradisi. Menolak teknologi yang merusak lingkungan. Yang pertama yaitu mendukung produksi ramah lingkungan. Warga negara sebaiknya memilih batik yang menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti pewarna alami dan pengelolaan limbah yang baik. Yang kedua yaitu menolak batik cetak berbahan kimia yang berbahaya. Hindari produk yang menggunakan pewarna kimia atau teknologi cetak massal yang mencemari lingkungan. Contoh sikapnya yaitu memilih batik yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan dan menghindari produk batik murah yang seringkali berasal dari teknologi produksi massal yang tidak berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu menghargai hak kekayaan intelektual. Yang pertama, menghormati kreativitas pengrajin.
Warga negara harus mendukung produk batik yang menghargai motif asli daerah tertentu dan tidak mengambil desain tanpa izin. Kemudian yang kedua yaitu melindungi batik dari plagiat. Menolak produk batik imitasi yang mengklaim sebagai produk asli tetapi tidak menghormati proses dan hak pengrajin. Kemudian yang selanjutnya ada contoh sikap. Nah, untuk contoh sikapnya yaitu mendukung batik dengan label geografis yang menunjukkan asal-usulnya. Yang kedua yaitu melaporkan produk palsu atau plagiarisme motif batik yang dijual secara ilegal. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mendukung pendidikan dan pelatihan teknologi. Yang pertama yaitu pelatihan bagi pengrajin lokal. Warga negara dapat mendorong penggunaan teknologi sederhana yang membantu pengrajin meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas atau nilai budayanya. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi dengan bijak. Memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan proses pembuatan batik tradisional agar tidak punah. Yang selanjutnya yaitu mendukung pendidikan dan pelatihan teknologi. Contoh sikapnya yaitu mengikuti workshop atau pelatihan batik yang menggunakan teknologi inovatif dan berpartisipasi dalam program pelestarian batik melalui dokumentasi digital. Dan yang selanjutnya yaitu mendukung kolaborasi antara teknologi dan tradisi. Yang pertama, mencari keseimbangan. Teknologi harus menjadi pelengkap, bukan pengganti proses tradisional dalam pembuatan batik. Dan yang kedua, yaitu mengembangkan kreativitas baru. Warga negara dapat mendorong inovasi motif yang tetap menghormati tradisi, tetapi lebih relevan dengan zaman. Sikapnya yaitu memilih batik yang menggabungkan motif tradisional dengan desain modern, mengapresiasi kolaborasi antara desainer muda dan pengrajin tradisional. Dengan sikap selektif ini, warga negara dapat mendukung pengembangan iptek di industri batik tanpa mengorbankan nilai budaya berkelanjutan di lingkungan dan kesejahteraan pengrajin. Keindahan batik tercipta dari kesabaran jemari lentik dan tiupan cantik. Beragam corak dan pola cantik melambangkan kekayaan. Bukti gendong negeriku berupa warisan dari para leluhur bangsa.